Semoga oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, keturunan soleh di sisinya. Bibarakatil Quran la rajaba ila ummahatina wa jadadina wa jadatina wa liqaribina wa ikhwanina wa ikhwatina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi bima ataqallahu dzarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Para ahli, para ulama, khusus Al-Mukarram, Al-Ustaz, Al-Hafiz Abu Bakar yang saya hormati, Mukarram, Al-Ustaz Oki yang saya hormati, orang tua kita, Bapak Haji Namid, kemudian Bapak Haji Namidan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kembali Allah himpun kita dalam majlis yang mulia dalam rangka sholatul ilmi. Setelah tadi kita sholat berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak sambil menunggu waktu isya, kita berbicara agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta ampunan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis sahih dikatakan begini, barang siapa keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju ke masjid, tidak ada lain tujuannya kecuali untuk beribadah kepada Allah, maka setiap langkahnya satu langkah diampuni dosanya, satu langkah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian dekat rumahnya kayak gitu, mutar dulu biar jauhan, dan makin jauh makin banyak langkah kita. Makin banyak langkah kita, makin banyak diampuni dosa kita, makin banyak diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian setelah sampai di masjid, menunggu waktu sholat. Adapun dia sholat ataupun dia diam saja, tetap dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai waktu datang sholat, kemudian kita sholat berjamaah. Setelah sholat kita masih berdiam diri di masjid itu atau musola ini, sampai datangnya waktu isya, itu pun berdiam dirinya kita dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kira-kira itu sholat dari habis maghrib sampai isya kira-kira berapa rakaat? Kira-kira berapa rakaat? Kalau bapak sholat habis maghrib sampai isya kira-kira berapa rakaat? Banyak, ya, banyak. Tapi bapak ibu cukup duduk di masjid ini sudah dihitung ibadah, dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi duduknya kita sekarang kalau ilmi, mendengarkan kajian agama, itu sungguh pahala yang luar biasa. Ini musola kecil tapi isinya banyak. Ini musola sederhana tapi isinya mewah. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak, Bu? Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas-jelas saya ngomong banyak dan jelas. Ngomong ya. Jadi kue banyak. Ini anggarannya dari mana? Luar biasa. Ini kita sedang duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedang kita bertamu kepada orang kaya saja, misalnya di sini ada orang paling kaya. Kalau kita diundang sama orang kaya, kira-kira disuguhin apa?
Pastilah kalau kita tetap orang kaya, kita diundang lagi ada acara, banyak makanan yang enak-enak, buah-buah yang enak-enak, minuman yang lezat-lezat. Itu baru manusia. Ini yang bikin manusia, yang bikin kita hidup, yang bikin kita mati. Ini rumahnya, kita bertamu di rumah Allah. Kira-kira kita sugih apa sama Allah? Andaikan kalau ibu tahu isi Tuhan dari Allah luar biasa, andaikan kita tahu isi Tuhan di hadapan kita itu lezat-lezat luar biasa, cuma kita nggak nampak saja, kita nggak lihat saja, karena kita belum saatnya melihat. Pengen melihat tuh, pengen lihat nggak saja di hadapan kita dari Allah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan mati. Di sanalah disodorkan segala pahala kita dan jalan kita. Sekarang ini kita belum bisa melihat kajian dari Allah itu betapa luar biasa. Nanti kalau sudah mati baru lihat, oh ternyata ngaji sebentar pahalanya gede. Ternyata ngaji sebentar, duduk sebentar di masjid, itu balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lihat yang udah mati, dan yang udah mati nyesel sekarang. Kenapa dulu ngajinya cuma seminggu sekali, coba ngajinya tiap hari. Kenapa dulu sedekahnya sedikit, coba sedekahnya banyakkan. Kenapa dulu saya ngaji Qurannya sedikit, coba dulu setiap hari makan Quran. Nyesel kalau sudah mati. Makanya orang kalau sudah mati baru tahu betapa besarnya pahala ibadah kita. Sampai protes itu sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas sholihin. Itu udah cekak-cekak sudah mau mati, diperingatkan amal-amal baru nyesel. Ya Rabb, tangguhkan sebentar saja ajalku biar aku bisa bersedekah dan beramal soleh. Kenapa yang dipenginkan, yang diinginkan sama orang lain secara berbuat pengen sedekah sama amal-amal soleh? Karena ternyata sedekah dan amal soleh itulah amal-amal yang akan dapat menyelamatkan dia, amal-amal yang akan dapat membahagiakan dia di akhirat. Sedekah yang kita keluarkan meskipun cuma gorengan tahu ini, ada goreng pisang, ada misro, itu pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah dihidangkan, belum sempat dimakan. Kamu makan malu nih tadi ngaji. Kalau udah tadi tuh, kopi nggak ada malunya. Belum dimakan, pahalanya sudah sampai. Catatannya sudah sampai. Ya Allah, catatan Allah Subhanahu. Katanya belum dimakan, sudah sampai. Begitu cepatnya pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sedekah mah nggak usah takut nggak nyampe. Bila datang rumah kita, assalamualaikum. Itu salahnya apa itu? Salam kan beda-beda. Kalau assalamualaikum pasti minta apa? Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya apa? Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai dari TV itu, ya. Membaca itu kalau salah mantap. Tapi kalau sudah assalamualaikum sedekahnya bu, kita lihat orang masih gagal. Oh lo gagal kasih saya bukan kerjaan kami kalau ibu gak kasih atau kasih tapi sambil ngedumel, takut pahala gak nyampe tuh. Biarpun dia masih gagal, masih sehat, kita kasih sedekah atau tidak sampai. Atau kadang-kadang ada yang beli pakai proposal ya Pak, mobil lagi, kebanyakan lagi. Itu buat beli bensinnya itu berapa? Buat makan itu orang banyak berapa? Nasi bungkus itu. Ya. Proposalnya nggak kusut, kita dapat tahun-tahun. Ya. Kita telepon ini benar nggak nih? Ya.
diskoni panitianya, diusut alamatnya, takut nggak sampai balik sampai. Jadi pahala kita nggak bakal nyasar ke situ, orang itu nipu kita. Sebelum sampai ke tangan itu, udah sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala nggak bakal nyasar, ya. Pahala nggak bakal keliru, pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beramal saja, ya, beramal saja, pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum sampai materi, tinggal 10 menit lagi nyampein apa ya? Sampainya dia, kita hidup di dunia semuanya harus jadi amal. Karena kita hidup di dunia bukan untuk ngapa-ngapain, untuk ngapain Pak? Wama khalaqul jinna illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya bukan sholat hari-hari kita sholat terus, puasa terus, ngaji terus, bukan. Maksudnya segala aktivitas kita harus beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidur semalam berapa jam, Bu? Ibunya kontrol. Kira-kira semalam berapa jam? 6 jam, ada yang 8 jam. Kira-kira itu tidur 8 jam dapat pahala kayak itu ngorok? Gak ngapa-ngapain, tidur ngorok gitu kan. Tapi kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW, itu ibadah 9 jam, 6 jam sampai 8 jam itu tidur dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita cara tidurnya ikut Rasulullah, cara tidurnya kita baca doa dulu, sebelum tidurnya kita berdoa dulu. Maka Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur kasih wasiat sama istrinya. Kalau mau tidur kasih wasiat sama istrinya. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Quran. Jangan engkau tidur sebelum engkau berhaji. Jangan engkau tidur sebelum engkau dimaafkan oleh seluruh umat Islam. Jangan tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat seluruh para nabi. Siti Aisyah bertanya, bagaimana mungkin saya mau tidur harus khatam Quran dulu, harus haji dulu, harus dapat ridho orang-orang mukmin, harus dapat syafaat seluruh para nabi. Berapa lama kita amalkan itu? Sempat tidur enggak? Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama, sebelum tidur kita khatamkan Quran. Itu ada surat pendek tapi nilainya 1 kali baca sepertiga pahala baca Quran. Yaitu surat Al-Ikhlas. Berarti kalau baca 3 kali sama dengan baca 1 Quran. Tuh maksudnya sebelum tidur kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pendek apa panjang suratnya? Bu, pendek apa panjang? Ibu surat pendek surat panjang? Kalau surat panjang Al-Baqarah maksudnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca 3 kali, dapat pahala baca Quran, khatam 1 Quran. Subhanallah. Tambahin, jangan cuma qul doang. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Tapi kalau Rasulullah mau tidur baca berjus-jus dulu, baru tidur. Nah bapak-bapak nggak usah baca berjus-jus, baca qul 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, minum jus tidur ya. Ya, itu sama pahalanya seperti menghatamkan Quran. Kemudian apa maksudnya kita mendapatkan syafaat seluruh para nabi?
Maksudnya kita mendapat syafaat seluruh para nabi ketika mau tidur pada sholawat dulu. Sholawat ketika seperti lagi tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta. Sampai seperti baca tahiyat aja gitu. Maka kita dapat pahala seolah-olah mendapat syafaat dari seluruh para nabi. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Kemudian kita mendapat ridho dari seluruh umat Islam. Ketika kita mau tidur baca istighfar. Seperti tadi habis sholat kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Maka kita tidurnya mendapatkan ridho seluruh kaum muslimin. Kemudian kita sebelum tidur berhaji dulu. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali minimal, maka kita tidurnya seolah-olah sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi pahala ternyata gampang ya, ternyata mudah, ternyata bikin pahala itu gak susah-susah. Jadi kalau mau tidur kita hatamkan Quran dulu. Baca apa Bu? Baca apa dulu Bu? Berapa kali? 3 kali. Terus kita mendapatkan syafaat seluruh para nabi dan rasul. Baca apa? Sholawat. Seperti sholawat kita tahiyat. Kemudian kita mendapatkan ibadah haji, pahala ibadah haji. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita mendapatkan ridho dari orang-orang mukmin dan mukminat, yaitu baca istighfar. 4 hal itulah yang membuat tidur kita menjadi pahala. Ketika kita tidur, selain mendapatkan pahala-pahala tadi, maka sejak tidur sampai bangun tidur dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur, tadi kan amalan mau tidur, sebelum tidur ambil wudu dulu. Jadi dalam keadaan suci, ketika kita suci mau tidur ditemenin sama malaikat. Ya tapi kalau kita tidur gak bersuci dulu, apalagi tidurnya mangap, kecapean nonton TV, ya. Dan kadang-kadang nonton TV dulu mau tidur dulu. Ketiduran di bangku, di tempat titik mana ke depan TV. Berdoa nggak kira-kira tuh? Nah, kira-kira wudhu dulu nggak? Masya Allah. Mana yang dilihat orang-orang lagi pada telanjang misalnya, ya, acara-acara maksiat, misalnya. Maka kata ulama ketika kita tidur dalam keadaan demikian, sepanjang tidurnya dihitung maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Jadi ibu kalau mau tidur jangan nonton sinetron. Ya. Kalau mau tidur nih, udah jam 9, buru-buru ambil wudu, catat banget tuh baca Quran dulu. 1 juz kek, 2 juz kek. Bisa? Kalau nggak bisa ya 2 lembar. Kalau nggak bisa 2 lembar ya sebentar. Kalau bisa sebentar 1 halaman. Kalau bisa 1 halaman setengah halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, setengah halaman 10 ayat. Kalau nggak bisa 10 ayat 5 ayat. Kalau nggak bisa 5 ayat 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat kebanyakan amat dulu. Masya Allah.
Ibu suka ke WC, Bu? Suka ke WC? Itu ke WC, kalau tahu caranya ikuti cara Rasulullah SAW jadi ibadah juga. Timbang ngeden di WC itu jadi ibadah. Caranya apa? Ikuti Rasulullah. Masuk ke WC, kaki ini dulu. Tapi kalau dari ujung udah kebelet, udah nggak sadar makanan mana kiri, udah dari luar udah merosotan, dari boro-boro ingat malah kanan mana kiri. Kalau masuk WC kaki kiri dulu, kalau masuk masjid kaki kanan. Ini kadang-kadang masuk masjid masuk aja nyolong. Padahal masuk masjid itu ada doanya. Apa doanya kamu ini? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, minimal segitu. Ada doa yang panjang, tapi itu aja yang pendek. Masuk masjid kaki kanan baca doa itu. Kalau masuk WC kaki kiri dulu baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bukan? Tapi kebetulan masa mau tidur di WC itu? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Karena kumpulnya setan laki-laki sama perempuan itu tempatnya di WC. Maka kalau kita nggak baca doa ketika mau masuk WC, kumpul sama teman-teman tuh, ajak berupik tuh. Makanya kalau di WC sudah betah ya Bu. Apalagi di WC orang perempuan main begini. Nah nanti itu sekarang. Apalagi yang ahli hisab, dihisabi mati, sampai datang ilham. Bukan ilham itu kalau di WC ya. Makanya artis-artis itu para seniman biasa kalau nyari inspirasi itu di WC. Mungkin film, misalkan promo, itu tidak sih. Siapa yang ada inspirasi itu? Setan dari kumpul lama, setan. Makanya WC mah jangan cakap-cakap Pak, biar gak betah. Jadi kalau anak WC dicakap-cakap, rasanya pakai ujung kaki kan tambah enak tuh. WC yang paling cakep jongkok. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan secara medis itu orang yang kencing atau buang hajat sambil jongkok sehat. Tapi kalau yang duduk apalagi berdiri tidak sehat. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa. Dikaji secara medis itu luar biasa efeknya, luar biasa hikmahnya kita amalkan sunnah. Jadi masuk WC kaki kiri dulu sebelumnya baca doa. Sepanjang kita di WC lagi buang hajat, maka dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbang ke WC tuh jadi ibadah. Makan, ketika kita makan baca bismillah dulu, makanya pakai tangan kanan, maka sepanjang makan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu campur sama suami, ya, baca doa dulu. Doanya apa? Nanti ada kali 40 tahun bisa baca doa yang ibunya. Itu perbuatan itu ibadah kalau kita baca doa. Apa doanya Pak? Allahumma jadidna syaitan wa jadidi syaitan ma wadah karena wakina makan bukan lima rodanya lima roda karena wakya wakina ada roda ada saja jangan sampai lanjutkan seperti makan. Apabila itu dibaca maka hubungan badan dinilai pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua amal kita, semua perbuatan kita kalau kita niatkan ibadah itu bicara Rasulullah SAW maka berpahala. Mau pergi dari rumah Pak, mau ke Bukokah, mau ngojekah, mau ke kantorkah, mau ke pasarkah, baca dulu amantu billah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, maka setiap
langkahnya sampai ke tempat tujuan kita kerja, ke pasar, ke kantor, ke mana, ke pabrik, semuanya dihitung ibadah sampai pulang kembali ke rumah. Jadi gampang nggak ibadah? Jadi mudah nggak kita cari pahala? Itu ternyata sangat mudah kalau kita ikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sudah man ahya sunnati, kata Rasulullah, faqad ahabani, man ahabani ma'amani fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia sungguh-sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, dia akan bersama-sama di dalam surga. Jadi mencintai Rasulullah itu mudah. Ikuti sunnahnya. Sunnah itu apa? Kebiasaan Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang akan dicontohkan tapi sahabat melakukan Rasulullah, itu sunnah juga. Makanya ada sunnah apa namanya? Fi'liyah, sunnah yang diamalkan. Ada sunnah takriyah, Rasulullah tidak melaksanakan tapi sahabat melaksanakan. Maka itu sunnah juga. Ada sunnah kauliyah, sunnah yang diucapkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan sehari-hari, cara Rasulullah duduk, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah mandi, cara Rasulullah WC, cara Rasulullah tidur, itu kalau kita ikuti cara Rasulullah, semuanya itu sunnah. Dan itu dapat pahala. Dan itu ciri kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita cinta kepada Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jadi masuk surga juga boleh ya Pak. Timbang cinta kepada Rasulullah masuk surga. Dan sudah dijamin nih sama Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Ilaman apa? Kecuali yang enggak mau. Kalau kita mau masuk surga, mudah. Udah dijamin sama Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, siapakah yang enggak mau ya Rasulullah? Kata Rasul, yang taat kepadaku, dia berarti ingin masuk surga. Tapi barang siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia adalah orang yang enggak mau masuk surga. Berarti kita insya Allah orang-orang yang ingin masuk surga, karena kita melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita bukan taat kepada Allah, ngapain kita dulu? Ya, nah ngapain kita ngaji sekarang? Enakan nonton sinetron dulu. Dan setan begitu. Kalau di rumah kopi kagak ada, gorengan kagak ada. Tapi kalau di masjid nggak betah. Pengen pulang aja. Ngaji 20 menit rasanya udah kayak 2 jam, udah kayak 4 jam. Kenapa? Karena setan senantiasa menggoda kita, senantiasa membuat kita agar tidak taat kepada Allah. Ini di masjid nih, di musola kita nggak ada setan, ada setan. Ada setan yang namanya Hanzab. Setan yang kerjanya goda orang yang lagi masjid. Apa tugas setan?